Tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu. Dan tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi bom atom oleh sekutu. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin melemah. Dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Widodiningrat sebagai mantan ketua BPU PKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam, untuk bertemu Marsekal Terauchi. Silakan duduk. Baiklah, Saudara Soekarno, Hatta dan Rajiman. Saya selaku perwakilan dari pemerintahan Jepang mengatakan bahwasanya Jepang akan memberikan kemerdekaan Indonesia sesuai janji Perdana Menteri Kunichi Kyoso. Dengan cara apa Jepang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia? Dengan cara memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang dapat dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan sesuai cara kerja PPKI. Benar, saya sangat setuju karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab untuk menyusun proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saya sependapat dengan Anda, Bung, tapi kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maaf, tetapi pihak Jepang meminta proklamasi kemerdekaan Indonesia tetap dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 1945. Akan saya pikirkan kembali permintaan Anda, karena kami harus membicarakan dengan PPKI. Baiklah, kalau begitu kami harus berdiri. Terima kasih. Baiklah, hati-hati. Assalamualaikum, Bu. Salam, Pak. Ini, Bu. Gimana hasil rapatnya tadi, Pak? Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada kita, Bu. Lalu apa yang bisa saya bantu? Jadikan ini menjadi sebuah bendera. Baik, Pak. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, Kawan-kawan, Jepang telah menyerah pada sekutu, sehingga Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Jadi kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Betul sekali, kawan. Tapi jangan sampai PPKI yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kenapa kau berpendapat demikian, Somat? Karena PPKI adalah bentukan Jepang. Karena kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita. Lalu siapa yang berhak memproklamirkan kemerdekaan? Soekarno sebagai pemimpin rakyat dan atas nama rakyat. Tetapi apakah Bung Karno setuju? Beliau kan merupakan ketua PPKI. Kalau beliau memang sangat menginginkan naskah proklamasi disusun oleh PPKI, kita paksa saja dia. Kalau perlu apa? Kita sebaiknya bicara baik-baik dengan beliau. Benar, kawan. Kekerasan bukan cara yang baik untuk menyelesaikan masalah. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari Dalat, kita segera pergi menemuinya. Betul. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 8 waktu Indonesia Barat, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung-gedung lembaga bakteriologi di Pengasahan Timur. Dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Khairul Saleh, Soekarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Selamat malam, Bung. Selamat malam. Silakan. Ada maksud apa Anda kemari? Sekarang, Bung. Sekarang. Malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini juga, akan terjadi pembunuhan besar-besaran, Mas Soekarno.
Ini buatan leherku. Seret pojok itu dan potong leher kemarin juga. Kau tidak perlu menunggu SRI. Jepang adalah masa silam. Kita akan menghadapi Belanda yang akan berusaha menjadi tuan di negara kita tercinta ini. Jikalau saudara-saudara tidak setuju dan saudara-saudara telah mampu untuk memproklamasikan kemerdekaan ini, mengapa harus Soekarno yang memproklamasikan hal tersebut? Apakah emang iya kita harus menunggu kemerdekaan itu sebagai bentuk hadiah bagi kita? Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasi kemerdekaannya? Mengapa bukan kita sendiri yang menyatakan kemerdekaan kita atas nama bangsa Indonesia? Kami bertiga telah bicara baik-baik dengan Jepang. Saya takut Jepang hanya melakukan tipu muslihat, sehingga jika kita bertindak salah akan terjadi pertumpahan darah. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, pada pukul 12 malam, golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu, diputuskan untuk mengasingkan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Pada pukul 4 pagi, tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh Khairul Saleh dan Sodance Singgi yang merupakan tentara peta. Mengapa kau tetap bersikeras Bung Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang dibuat oleh PPKI? Bukannya saya tidak setuju kalau proklamasi dibikin oleh kita sendiri. Akan tetapi, kita harus melihat kondisi terlebih dahulu agar rakyat tidak menjadi korban. Baiklah, kami golongan pemuda dan tentara peta tetap di belakang kau untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah, jika itu keinginan kalian, aku akan merumuskan naskah proklamasi setelah kembali di Jakarta. Revolusi berada di tangan kita sekarang dan kami merintahkan Bung, kalau Bung malam ini tidak mulai revolusi, lalu apa? Yang terpenting dalam peperangan dan revolusi adalah saat yang tepat. Di Saigon, saya sudah merencanakan semua itu untuk dilakukan tanggal 17 nanti. Mengapa tanggal 17? Mengapa tidak sekarang saja atau tidak tanggal 16? Saya tidak dapat menerangkan dengan pemikiran akal. Mengapa tanggal 17? Karena angka 17 merupakan angka yang suci. Pertama-tama, kita sedang berada dalam bulan suci Ramadan, waktu yang baik untuk kita berpuasa. Al-Quran diturunkan tanggal 17. Orang Muslim sembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu, kesucian tanggal 17 bukanlah buatan manusia. Sesampainya di Jakarta, Soekarno-Hatta bersama Laksamana Maeda menemui Majen Nishimura untuk berunding. Tetapi, Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian, mereka menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda. Silakan pakai rumahku saja, Bung. Keamanan akan saya jamin. Terima kasih. Ruang mana bisa dipakai? Ruang makan dan serambi depan. Di ruang makan rumah Laksamana Maeda itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maeda, sebagai tuan rumah, mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai 2 ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi di ruang makan. Keadaan yang mendesak telah memaksakan kita semua untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks proklamasi telah siap dibacakan di hadapan para saudara-saudara. Dan saya harap saudara-saudara sekalian dapat menyetujuinya sehingga kita dapat menyelesaikan pekerjaan ini sebelum fajar menyingsing. Dan bagi siapa saja yang mengikuti rapat ini, agar dapat menandatanganinya secara bersama. Saya kurang setuju. Karena seharusnya naskah proklamasi tersebut ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana hadirin? Setuju. Sayuti, tolong ketikkan ini. Baik, Bung. Ini naskahnya, Bung.
Terima kasih. Setelah terjadi perdebatan tentang di mana lokasi pembacaan naskah proklamasi, akhirnya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10 pagi. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naik dan turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini tampaknya saja kita menyandarkan diri pada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saat yang benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib di dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka, kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekarang datanglah saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kedaulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan itu. Merdeka! Merdeka! Aku